Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya sempat singgah sholat asar di satu masjid milik sekolah Muhammadiyah, dan setelah sholat selesai ada satu keadaan yang membuat saya agak terkejut, karena waktu itu ternyata imamnya yang sekaligus ustadz atau guru di sekolah tersebut memimpin santri-santrinya atau murid-muridnya berzikir berjamaah dengan mengeraskan suara dan dilantunkan secara bersama-sama, kemudian diakhiri dengan doa bersama dan diaminkan oleh murid-murid beliau. Ini satu fenomena yang terjadi di satu lembaga pendidikan resmi milik Muhammadiyah. Wallahu ta'ala alam, apakah semua lembaga pendidikan Muhammadiyah seperti ini atau mungkin tidak, tapi yang jelas ini fenomena yang langsung saya dapatkan, langsung saya saksikan. Seandainya pun tidak semua lembaga pendidikan Muhammadiyah mengamalkan seperti ini, paling tidak ada lembaga Muhammadiyah yang ternyata mengamalkan zikir berjamaah dengan dikeraskan dan berdoa bersama juga dengan dikeraskan dan diaminkan oleh makmum yang ketika itu hadir sholat berjamaah. Ini ingin saya sampaikan bahwa amaliyah ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Muhammadiyah yang saya singgahi masjid dan lembaga pendidikan mereka itu sesuai dengan pendapat dari madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana dalam madhab Imam Syafi'i itu diperbolehkan untuk mengeraskan zikir, ya, kemudian ditirukan secara bersama-sama dalam rangka untuk ta'lim, dalam rangka untuk mengajari ataupun memberikan pengajaran kepada makmum yang hadir ketika itu. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, atau tepatnya dalam Kasyifatus Saja, syarah atau penjelasan dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Di kitab saya halaman 65 ya disebutkan di situ, qala rahimahullah ta'ala, wa yakunu kullun minhuma sirran lakin yajharu bihima imamu au imamun yuridu ta'lima ma'mumina fa in ta'allamu asar. Qala dzalika Syekhul Islam fi Fathil Wahhab. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, wa kullu minhuma, dan setiap dari keduanya, maksudnya berdoa dan berzikir setelah sholat fardu, itu kata beliau sirran, ya, dalam bentuk dilirihkan. Jadi asalnya dalam bentuk dilirihkan, berzikir dan juga berdoa setelah sholat fardu itu dilirihkan. Lakin akan tetapi kata beliau, yajharu bihima imamun, seorang imam itu boleh untuk mengeraskan bacaan zikir ataupun doanya, yuridu ta'limu ma'mumin, ketika imam ini menghendaki untuk memberikan pengajaran doa dan zikir kepada para makmum, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Fa in ta'allamu, dan kemudian jika makmum itu sudah menguasai, sudah mengerti akan bacaan doa atau bacaan zikir, maka asar, kemudian imam itu kembali untuk melirihkan bacaan keduanya, ini bacaan doa dan zikir. Hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Fathul Wahhab, ya, Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Di sini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Memang asalnya doa dan zikir itu hukum asalnya ataupun kaidah asalnya itu dilirihkan. Jadi masing-masing berdoa, berzikir sendiri-sendiri. Tapi kenapa kemudian masyarakat kita keumumannya atau tadi sudah saya sebutkan ternyata Muhammadiyah pun atau mungkin sebagian kawan-kawan dari Muhammadiyah juga mengamalkannya, karena waktu itu saya lihat ustadznya itu memang saya perhatikan ingin memberikan pengajaran kepada para murid-muridnya atau para santrinya tentang bacaan zikir ya yang sudah ma'ruf, yang sudah kita ketahui bersama urutannya itu, kemudian doa bersama ya. Karena yang kedua saya lihat dan saya perhatikan itu bahwa ustadz ini ingin mengkondisikan daripada anak-anak ataupun santri-santrinya supaya setelah sholat itu tidak rame. Nah, salah satu trik yang bisa dilakukan adalah apa yang sudah disebutkan tadi, zikir dan doa jama'i ataupun berjamaah. Nah, di sini dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan, dan ini amaliyah kaum muslimin, jumhur muslimin di Indonesia ini, dan juga ternyata dari Muhammadiyah juga mengamalkannya. Diperbolehkan untuk tujuan itu, walaupun asalnya adalah memang dilirihkan, tapi ketika ada hajat untuk ta'lim, untuk bimbingan, untuk pengajaran, maka diperbolehkan untuk mengeraskan suara zikir dan juga doa, ya, ini kemudian dilakukan secara berjamaah. Kalau kita lihat dari sisi dalil, itu disebutkan juga ya dalam hadis, ya, dalam hadis yang sahih, dalam sahih Al-Bukhari, ya, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan radhiyallahu anhu, anna raf'as sauti bi dzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya atau sesungguhnya mengeraskan suara zikir hina yansarifun nasu minal maktubati, saat para sahabat selesai dari sholat fardu, kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah terjadi sejak di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, wa qala Ibnu Abbasin kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ibnu Abbas menyatakan bahwa aku mengetahui selesainya sholat mereka para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW itu idza sami'tuhu, ketika aku mendengar hal itu, mendengar suara zikir itu dikeraskan, ya, suara zikir itu dikeraskan. Dan ini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi ini sebagai tanggapan ya, mungkin sebagian pihak yang menyatakan bahwa mengeraskan suara zikir itu tidak ada dalilnya. Nah, ini kita sebutkan dalilnya. Dalilnya sahih karena dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau juga menanggapi hal ini, mengomentari akan hadis yang sudah kita baca tadi dalam Fathul Bari. Beliau menyatakan, wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bi dzikri aqabas sholawat. Bahwasanya karena di situ tufidul istimrar, ya, memberikan faedah continue, bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat Rasulullah SAW itu senantiasa mengeraskan zikir aqabas sholawat, ya, mengiringi atau setelah sholat fardu. Ini kata beliau Al-Hafidzu Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi dalilnya ada, hadisnya dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Kemudian itu di zaman Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah SAW juga mengetahui dan melakukan. Kemudian yang berikutnya itu dilakukan kontinu oleh para sahabat. Lalu bagaimana kemudian ada sebagian pihak yang mengkritisi hal ini, katanya itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, itu perkara yang bid'ah dan lain sebagainya. Ini tidak benar sama sekali. Dalilnya sudah ada, perbuatan Nabi juga ada, bahkan itu merupakan
aktivitas amaliyah kontinu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah berjamaahnya itu tidak masalah ya, karena begini, zikir dan doa setelah sholat fardu itu kan di luar sholat, jadi bukan lagi termasuk bagian sholat, tapi sudah selesai sholatnya itu, karena sholatnya kan berakhir dengan salam yang pertama itu kan, berarti doa dan zikir setelahnya itu bukan bagian dari sholat. Itu harus dipahami seperti itu dulu ya, jangan sampai diikutkan ke sholat. Kalau sholat sudah ada aturan bakunya. Kemudian perintah untuk berdoa dan berzikir setelah sholat fardu ya, misalkan hadis-hadis tentang zikir ya, tentang zikir setelah sholat fardu jelas banyak. Kemudian hadis perintah tentang berdoa setelah sholat fardu juga ada, seperti sabda Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah ayyu du'ai asma'u, wahai Rasulullah SAW, doa apakah yang paling didengar, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya kan dubur biduburi kulli shalah, atau di belakang sholat fardu. Dubur di situ maksudnya setelah sholat fardu ya. Kemudian juga dalam hadis lain bahwasanya fa idza sallama minas sholati, maka Rasulullah SAW itu apabila setelah selesai dari sholat, telah salam dari sholat, telah ya salama, telah salam dari sholat, beliau kemudian disebutkan di situ doanya Allahumma ighfir dan seterusnya, doa-doa ya, itu jelas ya. Lah, perintah berdoa dan berzikir setelah sholat fardu itu hadis-hadisnya, dalil-dalilnya sifatnya mutlak. Mutlak dalam arti tidak ada ketentuan kaifiyah tertentu ataupun tata cara tertentu. Dalam arti mutlak itu ya boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh dilakukan secara berjamaah. Itu namanya mutlak ya. Nggak ada ketentuan harus sendiri-sendiri, nggak ada. Harus berjamaah juga nggak ada. Berarti dua kaifiyah ini masuk dalam perintah itu. Nah, ada satu kaidahnya apa berbunyi bahwasanya al mutlak yu'malu ala itlaqihi malam yarid dalilun yuqayyidu, bahwasanya dalil yang mutlak itu diamalkan sesuai kemutlakannya selama tidak ada dalil lain yang mentaqyid, yang membatasi akan kemutlakan dalil tersebut. Berarti ketika dilakukan secara berjamaah tidak ada masalah juga, karena sudah termasuk dalam kandungan hadis yang sifatnya mutlak yang sudah kita sebutkan beberapa contohnya tadi. Itu yang pertama. Kemudian ada satu kaidah lagi, kenapa kok harus berjamaah atau kenapa kok dilakukan berjamaah adalah ada satu kaidah disebutkan oleh para ulama, ma yajuzu fi'luhu munfaridan yajuzu fi'luhu jama'atan. Sesuatu amalan yang boleh diamalkan sendiri-sendiri, maka itu otomatis boleh diamalkan secara berjamaah. Doa sendiri itu boleh, berarti berjamaah juga boleh. Berzikir itu sendiri boleh, berarti berjamaah juga boleh. Ini sesuai kaidah yang disusun oleh para ulama. Kemudian kalaupun ingin dalil itu sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup seperti itu. Tapi seandainya pun ingin dalil untuk penguat saja, itu ada juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, kemudian Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ya, dari sahabat Al-Habib bin Maslamah Al-Fihri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad SAW sabda, la yastami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu sa'iruhum illa ajabahumullahu. Tidaklah berkumpul sekumpulan orang lalu sebagian mereka berdoa kemudian diaminkan oleh sisanya dari mereka, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahi doa mereka. Status hadis ini dikomentari oleh Imam Al-Haythami dalam Al-Majma' Az-Zawaid jilid 10 halaman 170. Beliau menyatakan rijaluhu rijalus sahihi ghairu ibni lahiyah wa huwa hasanul hadis. Rijaluhu rijalus sahih, perawi dari perawi hadis ini adalah
semuanya sahih kecuali Ibnu Lahiyah, dan Ibnu Lahiyah itu adalah wahwa hasanul hadits, seorang rawi yang hasan hadisnya. Ini menunjukkan bahwa berjamaah di situ kan, sebagian berdoa dan kemudian diaminkan oleh yang lainnya, itu kan doa jama'i. Sebagaimana hal ini dijelaskan juga kandungan hadis ini oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, atau status hadisnya tadi oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, juga Adz-Dzahabi dalam At-Talkhis, ya, beliau membawakan hadis ini tanpa melemahkan atau berkomentar atau mencacati hadis ini. Dan ini juga dijelaskan dalam kitab Lawami'ud Durar jilid 2 halaman 515. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka sebenarnya ada kecocokan antara Muhammadiyah dengan mazhab Asy-Syafi'i. Ya, ada kecocokan, walaupun saya tidak mengatakan mungkin semua amaliyah daripada Muhammadiyah seperti itu, paling tidak sebagian mereka juga mengamalkan, dan tidak ada pertentangan antara Muhammadiyah dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang ini berbanding terbalik dengan sebagian orang yang seakan-akan ingin mengadu antara Muhammadiyah dengan mazhab Imam Syafi'i, atau para kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'i yang jumlahnya mayoritas di negeri ini. Masalah sebagian kaum muslimin atau Anda misalkan memilih untuk berzikir dengan pelan, dengan lirih, dan berdoa dengan pelan atau lirih, dan sendiri-sendiri tidak berjamaah setelah sholat fardu, itu hak Anda, silahkan ya, karena memang ada ulama juga yang mengamalkan dan memang hukum asalnya seperti itu, silahkan ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun tidak mewajibkan harus dikeraskan dan berjamaah, karena kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu diperbolehkan hanya untuk hajat, sebenarnya hajat ta'limun nas, untuk mengajari kaum muslimin supaya mengerti dan terbiasa dengan lantunan zikir ba'da sholat dan juga doa-doanya. Yang menjadi titik atau perkara yang harus kita perhatikan adalah sikap setelahnya. Kalau Anda tidak berpendapat, tidak mengamalkan pendapat ini, silahkan, tapi hormati kaum muslimin yang mengamalkannya, tanpa harus menyesatkan, tanpa harus mengeluarkan dari ahlu sunnah, tanpa harus membid'ahkan mereka, ya, tidak perlu seperti itu. Cukup untuk kalian semua bisa menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Demikian pula kaum muslimin yang mengamalkan juga menghormati mereka yang tidak mengamalkannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.